Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat ada perbandingan hutang di antara negara nih. Ini yang pertama ya, biar teman-teman tahu kondisi saat ini gimana. Ini kita lihat Amerika. Amerika ini udah 123% dibandingkan GDP-nya dia. Jadi hutang sudah lebih banyak daripada apa namanya tuh dia punya GDP. Ya, bayangkan 123%. Gede nggak? Gede banget. Udah lebih gede loh dari kasarnya mah pemasukan dia lah gitu. Dia udah defisit terus gitu kan. Bayangkan bunganya aja sekarang katanya udah defisit. Wah, luar biasa tuh ya. Pertanyaannya kan Amerika mah bisa cetak uang terus. Betul, bisa cetak uang, tapi suatu titik bisa nggak negara-negara lain? Nah, cara dia cetak uang tuh kan dia jual kan obligasi kan, suruh negara lain kan nanam uangnya tuh di obligasinya dia kan. Betul nggak dia ciptain obligasi hutang untuk nutupin hutangnya dia. Nah, pertanyaannya negara lain kalau hutangnya udah terlalu tinggi, kita percaya nggak? Gampangnya gini deh, Bapak punya teman, teman itu punya aset banyak. Tapi kalau hutangnya udah gede banget, Pak, Bapak mau pinjemin uang nggak? Ya pasti nggak mau kan, lama-kelamaan nggak percaya gitu kan. Nah, itu yang terjadi di Amerika saat ini. Orang juga mulai was-was, negara lain juga sudah mulai was-was nih. Kayak contohnya nih, obligasi saat ini kan dulunya dipegang paling banyak oleh Jepang, sekarang oleh China nih, mulai banyak gitu kan. Udah mulai kurangin tuh mereka juga. Gitu, mulai hutang-hutang ke apa obligasinya Amerika juga mulai dikurang-kurangin gitu. Artinya kan mereka tingkat kepercayaan ke Amerika juga makin berkurang. Saat ini mereka mereka mah nggak ada opsi, belanjanya pasti ke Amerika. Tapi lama kelamaan ya satu titik pasti apa dengan kata lain mereka juga otomatis nggak akan percaya gambarannya ya. Itu kan cadangan dunia kan untuk inflasi karena kan ketidakstabilan gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya kan negara lain sekarang banyak yang borong emas, harga emas naik terus gitu kan karena ketidakpastian tadi gitu kurang lebih ya. Dia tahu nanti di saat resesi biasanya biasanya suku bunga itu akan agresif turun. Begitu suku bunga agresif turun, biasanya mereka akan rotasi sektor rotasi untuk nggak membeli emas lagi, tapi membeli aset-aset yang lebih produktif seperti saham. Ya salah satunya gitu kan, dia akan membuang tuh obligasinya juga nggak dibeli lagi, udah mulai ini ya fokusnya ke yang aset yang bertumbuh gitu. Lagi nih kan hutangnya Amerika tuh udah tertinggi nih kurang lebih. Nah kedua nih, sorry tadi saya mau highlight lagi juga China nih. China ini kan 25%. Hutangnya dia tuh masih kecil. Indonesia gimana nih? Indonesia juga kecil gitu sebenarnya mah ya. Kalau kita ngomongin, nah negara-negara G7 udah apa? Udah tinggi-tinggi hutangnya gitu kan? Ya negara sekutu ya, kalau kita ngomongin. Kita lihat share kuehnya GDP dulu. Dulu itu negara G7 termasuk Amerika ini share-nya bisa sampai 45% dari perdagangan dunia. Jadi kan GDP ini sebagai ukuran untuk perekonomian suatu negara lah besarnya gitu kan. Nah, ini tuh masih dikuasai 45% oleh negara-negara G7 tahun 95. Tapi sekarang udah berbalik nih. Tahun 2023 ini mereka menyusut, Amerika pun menyusut terus gitu ya. Sini sorry. Sini nyusut. Nah, negara yang lainnya kayak BRICS ini naik terus. 2024 kalau nggak salah BRICS itu udah hampir 40% lebih. Jadi artinya apa? Bayangkan hutangnya tambah meningkat, si Amerika GDP-nya makin menyusut. Nah, ini yang terjadi ya. Kan kengerian ini yang terjadi gitu kan. Sama seperti tadi saya bilang, orang pinjam ke bank. Dia pinjam 1 miliar, awal-awal bisa dibayar tuh bunga. Tapi lama-kelamaan bisnisnya mandek, persaingan makin banyak. Akhirnya dia nggak mampu bayar. Yang terjadi apa? Dia pinjam hutang untuk nutupin hutang. Betul nggak? Gali lubang tutup lubang lah. Kurang lebih makin lama makin numpuk. Nah ini yang terjadi. Nah untuk GDP growth 2025 sampai 2030 itu Amerika ini akan sedikit kecil. Bahkan apa kurang tuh. Pertumbuhannya sekitar 2%. Bahkan disinyalir eh, akan turun tahun ke tahunnya gitu. Jadi nggak naik, malah turun ya secara pertumbuhan GDP-nya. Ya, jadi makanya orang sering ada ngomong katanya, oh bisa ada soft landing katanya itu ya. Soft landing itu berarti kan tiap tahun turunnya tuh pelan-pelan gitu. Kalau resesi turunnya cepat gitu.
Nah, pertumbuhan yang terbesar sekarang ini tuh didominasi oleh di negara-negara di di Asia Tenggara, Asia terutama dan Timur Tengah. China sendiri masih growth baik gitu. Oke? Bahkan nanti kita lihat aja bisa jadi ada lonjakan. Ini kan baru prediksi bisa aja Amerika lebih turun, China lebih tinggi ke depannya kan gitu. Oke. Nah, ini posisi di mana sih? Indonesia, China, Amerika